Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan bagian pertama. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan, masing-masing melakukan reproduksi untuk mempertahankan keturunannya. Nah, pada video kali ini yang pertama kita bahas adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti ada beberapa materi. Yang pertama, reproduksi tumbuhan Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Yang kedua, reproduksi tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Reproduksi tumbuhan paku, reproduksi tumbuhan lumut, dan reproduksi pada hewan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah reproduksi tumbuhan Angiospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi, tumbuhannya itu memiliki ciri bakal bijinya berada dalam bakal buah. Jadi, bijinya dilindungi oleh bakal buah. Nah, reproduksi pada tumbuhan Angiospermae nanti ada dua cara, reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Nah, dalam bereproduksi, tumbuhan itu juga melakukan pembuahan atau fertilisasi, dan juga setelah mengalami pembuahan menghasilkan biji yang bijinya bisa menyebar. Yang pertama adalah reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual artinya bahwa reproduksi itu menggunakan bagian tumbuhan tersebut atau dalam bahasa lain namanya vegetatif. Jadi tumbuhan ini dapat menghasilkan individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Caranya ada yang dilakukan secara alami, ada yang dilakukan secara buatan. Yang pertama, reproduksi aseksual secara alami. Ada beberapa cara reproduksi aseksual secara alami. Yang pertama, rizoma. Rizoma itu adalah tunas yang ada di dalam tanah. Jadi, batang yang ada di dalam tanah itu namanya rizoma. Contohnya, jahe, lengkuas, kunyit. Nah, itu adalah tunas yang ada di dalam tanah. Nanti kalau ini ditanam, nanti juga akan tumbuh individu baru. Yang kedua adalah stolon. Stolon itu adalah batang tumbuhan tapi menjalarnya di atas tanah. Contohnya adalah stroberi. Nah, bagian bawahnya itu yang dinamakan sebagai stolon. Itu nanti kalau ditanam akan menghasilkan tanaman yang baru lagi. Yang ketiga adalah umbi lapis. Contohnya ada pada bawang merah. Kalau kita lihat bawang merah setelah diiris itu ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan itulah nanti apabila ditanam kembali itu bisa menghasilkan individu baru. Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang contohnya kentang. Jadi batang yang ada pada kentang itu fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Tetapi selain untuk menyimpan cadangan makanan, batangnya juga untuk reproduksi. Yang kelima, kuncup adventif daun. Maksudnya adalah jadi di tepi-tepi daun itu ada namanya sel yang aktif membelah, namanya itu meristem. Nah,
Bagian daun yang demikian itu nanti membentuk kuncup. Kuncup itu calon tunas. Dari kuncup itulah nanti muncul tunas-tunas pada tepi daun. Contohnya itu pada cocor bebek. Nah, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual buatan. Artinya ini dengan bantuan manusia. Contoh yang pertama adalah cangkok. Mencangkok itu dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanamannya harus berkayu, misal rambutan, terus pohon nangka atau pohon-pohon lain yang mempunyai kayu. Ini nggak bisa dilakukan di tumbuhan yang bergabus, misal pisang itu tidak bisa dicangkok. Nah, itu nanti dibalut dengan tanah, dibungkus pakai sabut atau plastik, dan nanti dari bekas sayatan itulah akan tumbuh lagi akar. Tanamannya itu kalau dicangkok memiliki sifat seperti induk, tapi kekurangannya adalah tanaman ini kurang kuat. Ini contoh proses mencangkok. Yang kedua, merunduk. Merunduk itu membenamkan itu memasukkan tanaman ke tanah sehingga nanti tanaman yang tertanam itu akan tumbuh akar. Contoh gambar proses merunduk dan tanamannya contohnya adalah alamanda. Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung itu motong satu bagian tanaman tapi nanti disambung lagi dengan tanaman yang lain yang sejenis tapi beda sifat. Misal menyambung durian, satu durian yang kecil tapi manis, terus durian satunya lagi besar tapi kurang manis. Nah, itu disambung. Nanti kalau berhasil di sambungannya itu akan tumbuh tunas yang baru. Yang selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Kalau menempel itu mata tunasnya yang ada pada kulit nanti ditempelkan pada tanaman lain tetapi harus sejenis. Ini contoh proses gambarnya. Yang kelima adalah stek. Stek ini paling gampang, hanya dengan memotong atau memisahkan dari induk satu tanaman terus ditanam lagi. Contohnya itu ketela pohon. Ketela pohon itu singkong. Nah, itu kan tinggal di bahasa Jawanya adalah dipencras. Setelah dipencras nanti ditanam, tumbuh tanaman baru. Selain itu ada juga cocor bebek, itu cuma dari daunnya dipotong nanti tumbuh tanaman baru. Ada lagi echeveria, itu juga dengan stek daun. Reproduksi seksual. Selain tanaman Angiospermae bereproduksi secara seksual, tanaman ini juga bereproduksi secara seksual. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih namanya seksual. Itu pasti kan membutuhkan organ reproduksi. Nah, kira-kira pada bunga organ reproduksinya seperti apa ya? Nah, kita lihat pada gambar. Di gambar ini ada beberapa bagian-bagian bunga yang namanya organ reproduksi atau sel kelamin jantan pada bunga itu adalah serbuk sari. Serbuk sari dihasilkan pada kepala sari atau anter. Nah, itu ya kelihatan yang oren-oren, nanti disitulah organ reproduksi jantan pada bunga. Terus sel kelamin betinanya mana? Nah, sel kelamin betinanya itu ada pada bakal biji. Disitulah ada sel kelamin betina. Nah, tapi sebelum adanya proses pembuahan atau fertilisasi, sebelumnya itu tanaman melakukan yang namanya penyerbukan atau
polinasi, yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi sebelumnya ini kepala sari nempel dulu nih di kepala putik. Itu namanya penyerbukan. Sebelum nanti terjadi pembuahan dengan bakal buah. Nah, proses penyerbukan sendiri itu ada macam-macam. Ada yang bantuannya oleh angin, ada yang melalui serangga, ada yang dengan bantuan burung, ada yang dengan bantuan kelelawar, dan ada yang dengan bantuan manusia. Proses pembuahan pada tanaman Angiospermae. Kita lihat ada skema gambar. Nah, pembuahannya itu dikenal dengan pembuahan ganda karena ada 2 kali proses pembuahan. Perhatikan baik-baik proses pembuahannya. Yang pertama, ini ya tadi kan sebelum pembuahan awalnya adalah penyerbukan nih, polen. Nah, serbuk sari ini nantinya akan nempel dulu nih di kepala putik. Setelah nempel, cocok, serbuk sari akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah. Bakal buahnya ada di sini. Nah, nanti akan bergerak ke situ. Terus menyerap air, berkecambah, membentuk buluh serbuk sari. Ini buluh serbuk sari. Setelah membentuk buluh serbuk sarinya akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam serbuk buluh sari ini akan membelah menjadi 2. Nah, ini akan membelah menjadi 2 inti sel generatif. 2 inti sel generatif ini nantinya akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. 1 inti vegetatif ini akan ada di dalam serbuk sari dan berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluk serbuk sari ke bakal biji. Nah, tadi kan inti sel generatifnya ada 2 nih. Nah, yang satu itu nanti akan membuahi sel telur. Setelah membuahi sel telur, ini akan tumbuhlah menjadi zigot. Nih, nah tumbuh menjadi zigot. 1 sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Membuahi inti kandung lembaga sekunder nantinya akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Nah, karena di sini terjadi 2 kali pembuahan tadi spermanya, yang satu menghasilkan zigot dan yang satu menghasilkan endosperm, maka disebutlah pembuahan ganda. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, nanti akan tumbuh biji yang akan tersebar melalui beberapa cara. Yang pertama, anemokori. Anemokori itu dengan bantuan angin. Kalau hidrokori itu dengan bantuan air. Kalau zookori itu dengan bantuan hewan. Dan yang terakhir, antropokori dengan bantuan manusia. Demikianlah proses perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.